Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Anissa Wardah dengan NIM 23010120140260 dari kelas IPTB. Hari ini saya akan mereview materi mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Apa sih heritabilitas itu? Heritabilitas merupakan suatu parameter genetik yang memiliki fungsi dalam suatu pengukuran keragaman dari keseluruhan fenotip yang disebabkan oleh keragaman genetik aditif. Menurut Sari et al. 2016 yang menyatakan bahwa heritabilitas merupakan suatu porsi dari keragaman genetik terhadap keragaman fenotip. Rentang nilai dari heritabilitas sendiri yaitu 0 sampai dengan 1. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai heritabilitas bobot lahir kambing PE sebesar min 0,15 dan heritabilitas bobot sapi kambing PE sebesar min 0,30. Kedua hasil heritabilitas tersebut tidak termasuk ke dalam rentang nilai heritabilitas yaitu 0 sampai dengan 1. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Wijaya et al. 2017 yang menyatakan bahwa nilai heritabilitas yaitu pada rentang 0 sampai dengan 1. Dengan rincian nilai yaitu 0 sampai dengan 0,2 termasuk ke dalam rentang rendah, 0,2 sampai dengan 0,4 termasuk ke dalam rentang sedang, dan lebih dari 0,4 termasuk ke dalam rentang tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai heritabilitas yaitu adanya kesalahan data dan keragaman data yang membuat sampel sedikit tidak seimbang. Hal ini sesuai dengan pendapat Aritonang dan Purnamaningsih 2019 yang menyatakan bahwa nilai heritabilitas tinggi dipengaruhi oleh faktor genetik populasi itu sendiri. Selain itu, nilai heritabilitas juga dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Nah, untuk materi selanjutnya ada korelasi genetik. Apa sih korelasi genetik itu? Korelasi genetik merupakan derajat keeratan hubungan antar sifat-sifat di antara total rata-rata pengaruh dari gen yang dikandungnya. Rentang nilai dari korelasi genetik sendiri ada min 1 sampai dengan 1. Dari hasil perhitungan, diperoleh nilai korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi kambing PE sebesar min 0,09. Hasil korelasi genetik tersebut termasuk ke dalam rentang nilai korelasi genetik yaitu min 1 sampai dengan 1. Menurut Hidayanti et al. 2015 yang menyatakan bahwa koefisien korelasi genetik mempunyai nilai min 1 sampai dengan 1. Dengan estimasi nilainya menghasilkan 4 kemungkinan yaitu kategori negatif tinggi, negatif rendah, dan positif tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai korelasi yaitu genetik, lingkungan, umur, pakan, dan manajemen. Hal ini sesuai dengan pendapat Osinta et al. 2021 yang menyatakan bahwa nilai korelasi yang berbeda-beda dapat terjadi dikarenakan perbedaan genetik dari ternak dan lingkungan seperti cara pemeliharaan dan pemberian pakan kepada ternak. Nah, untuk materi yang terakhir ada repeatabilitas. Apa sih repeatabilitas itu? Repeatabilitas merupakan bagian ragam total dari suatu populasi yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan antar individu yang bersifat permanen. Rentang nilai dari repeatabilitas sendiri yaitu 0 sampai dengan 1. Hal tersebut didukung oleh pendapat Noviera et al. 2015 yang menyatakan bahwa rentang nilai repeatabilitas yaitu 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati angka 1, maka semakin menunjukkan bahwa ternak tersebut akan mengulangi prestasi produksinya di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai repeatabilitas antar kelas yaitu min 0,43 dan repeatabilitas dalam kelas yaitu 0,54.
Hasil repeatabilitas antar kelas berada di luar rentang, sedangkan hasil perhitungan repeatabilitas dalam kelas termasuk dalam rentang nilai repeatabilitas. Nilai repeatabilitas yang bernilai negatif dan di luar rentang mengindikasikan bahwa kemampuan kambing PE untuk mengulang produksi dengan bobot badan anak yang sama sangat rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi repeatabilitas yaitu metode perhitungan yang digunakan, jumlah data, dan keragaman. Hal ini sesuai dengan pendapat Un et al. 2016 yang menyatakan bahwa besarnya nilai repeatabilitas dipengaruhi oleh banyaknya populasi, jumlah data, dan metode. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari mempelajari ilmu pemuliaan ternak, khususnya heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, yaitu diharapkan di masa yang akan datang, kita dapat meningkatkan mutu dari ternak-ternak kita, sehingga dapat menghasilkan bibit yang unggul, memiliki kualitas produksi yang tinggi, dan dapat memperbaiki reproduksi pada ternak. Nah, sekian review materi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.